Cek cek. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman semua. Ya, hari ini kita akan belajar kognitif. Lebih tepatnya materi tentang analitik. Jadi ya ini salah satu soal yang nanti bakal diujikan di UTBK. Pastinya, karena kan yang dicontohin Mas Menteri soal analitik waktu itu, ingat banget gue. Jadi hari ini kita akan bahas dan mungkin nanti selama 2 minggu itu bakal ada kelas akselerasi sama kelas pengayaan buat kalian. Ntar nunggu aja infonya dari Kak Imam gitu terkait 2 minggu ke depan. Iya, jadi kan nanti ada batch 2 kan masuk Senin besok gitu. Nanti ya pola pembelajarannya agak beda dikit. Selama 2 minggu doang soalnya. Buat batch 2 itu nanti biar menyesuaikan sama materi yang sekarang ini. Batch 2 bakal bareng buat nyamain materi. Kalian jangan terlalu barbar ya. Jangan terlalu barbar gitu. Nanti pada shock gitu. Ini murid alternatif apa anak SMA kelas 1 nih, alay-alay banget gitu. Takutnya pada ngira gitu kan. Ya. Wah, ini pas banget hujan lagi. Makin dingin dah. Nomor 1 ini dilihat dari prosentasenya, hampir 90% lebih jawab benar gitu. Cuma ada sebagian kecil banget yang jawab salah. Harusnya gampang ya, kita langsung aja baca. Bioskop A memberi diskon pada setiap hari Senin dan Kamis. Tono tidak dapat menonton karena pekerjaan, kecuali hari Rabu dan hari Kamis gitu. Zoom ya, kita zoom deh. Ya. Soalnya PC-nya gede juga nih, berapa inch ya? 21 atau berapa ya? Ya, Tono tidak dapat menonton karena pekerjaannya, kecuali pada hari Rabu dan Kamis. Jadi si Tono, dia cuma bisa nonton di hari Rabu dan di hari Kamis. Gitu. Nah, sedangkan diskonnya itu ada hari Senin dan hari Kamis. Ya, ini diskonnya gue tandain deh warna oranye. Ya, jadi Senin dan Kamis itu diskonnya, si Tono itu cuma bisa nonton di hari Rabu dan Kamis. Nah, suatu hari Tono nonton dengan mendapatkan diskon. Ya. Apa nih berarti? Ya, kemungkinan si Tono itu dia nontonnya kalau dia nggak hari Kamis atau nggak hari Senin. Karena kan diskonnya di hari Kamis dan Senin gitu. Nah, ya berarti kita ambil titik samanya di mana diskonnya dapat dan dia bisa ada jadwal nonton. Berarti hari ini itu adalah hari Kamis. Jawabannya adalah C. Easy ya, masih easy. Gue positive thinking aja, mungkin yang jawabnya salah, itu salah klik atau salah pencet gitu. C untuk Cauliah Nur. Iya, ntar Kak Aul atau Kak Nur bakal ngajar juga minggu besok. Atau enggak minggu depannya lagi. Dimulai nih fanboy-nya nih, pada muncul nih ya. Ya, nomor 2. Sorry. Gua mungkin share screen-nya aja deh. Ya. Seorang presenter acara hiburan harus membaca surat yang dikirim kepada pemirsa. Surat A dibaca menjelang akhir acara. Jadi ada 5 surat nih. Gue buka notepad dulu deh. Notepad. Ya, kelihatan kan notepadnya? Kelihatan tuh notepadnya. Kelihatan ya? Jadi ada ada 5 surat atau ada 5 urutan, ada A, B, C dan E gitu. Surat A dibaca menjelang akhir acara. Berarti surat A itu ada di mana nih? Surat A itu ada di 4 kan? Gitu.
Surat A ada di 4, karena kan dia dibaca menjelang akhir, karena yang terakhir kan 5. Surat B dibaca lebih dulu dari surat A, tetapi bukan sebagai surat pembuka. Jadi B itu kemungkinan kalau nggak di 3, di 2 dia. Kita tandain dulu ya. Gitu. Surat C dan D dibacakan berurutan di antara surat E dan B. Surat C dan D dibacakan berurutan di antara surat E dan surat B. Gimana nih? Oh, itu yang terakhir ya berarti. Ya, berarti akhir acara itu kayak gitu. Nah, berarti si B ini pasti di 4. Ya, benar. Ngecoh aja gua sebenarnya. Berarti nah si C sama D itu pasti di sini. Gitu ya teman-teman urutannya. Jadi surat A itu di akhir acara menuju akhir. Terus surat B itu dibaca lebih dulu dari surat A, benar. Tetapi bukan surat pembuka. Surat C dan D dibacakan berurutan di antara E dan B. Berarti surat siapa yang paling awal? Ya, surat E. Gitu. Ya, asik bener. Mantap. ECDBA. Waktunya tadi cukup gak ngerjain tuh? Kan gue ngasih waktu satu soal tuh 2 menit. Kurang apa enggak? Ya, lanjut ya. Farhan seneng buku-buku fiksi. Meta penggemar komik dan ensiklopedia. Mayang membeli novel dan kamus. Irfan penggemar biografi. Sonya suka buku non-fiksi. Jika dibuat 3 kelompok pembaca beranggotakan 3 orang, susunan yang paling sesuai adalah, ada yang tahu nomor 3 ini maksudnya gimana? Soalnya Irfan, Meta, Mayang. Kenapa Irfan, Meta, Mayang? Iya, kita bagi 2 dulu ya. Jadi ada orang yang suka buku fiksi dan ada orang yang suka buku ya non fiksi. Bedanya apa? Ya, bedanya kalau fiksi itu dia apa namanya? Iya, sebuah karangan, hayalan gitu. Sedangkan non fiksi itu ya cerita atau buku yang sesuai dengan apa namanya? Ya kenyataan gitu, atau sesuai fakta, itu buku-buku fiksi. Ya, pertama kita petain dulu ya. Kita petain. Farhan senang buku-buku fiksi. Nah, ini fiksi kita warnain jadi apa nih? Merah deh. Meta penggemar komik dan ensiklopedia. Berarti ensiklopedianya ini dia adalah non fiksi, kita tandain kuning, sedangkan komiknya dia adalah apa namanya? Buku yang iya non fiksi gitu. Kayak One Piece, Naruto itu komik-komik fiksi gitu. Mayang membeli segala macam novel dan beberapa kamus. Kamusnya ini udah pasti itu ya. Kamusnya ini udah pasti non fiksi. Nah, kalau novel gimana? Kalau novel, ya kalau novel itu sebenarnya bisa keduanya ya. Novel itu bisa berdasarkan kejadian asli atau kejadian nyata, bisa juga sebuah hayalan gitu kalau novel. Tapi banyak juga yang berdasarkan reality. Jadi ini kita diemin dulu deh, kita agak bedain warnanya. Apa misalkan hijau gitu. Jadi yang merah ini fiksi, yang kuning ini non fiksi. Irfan penggemar biografi. Biografi apa berarti? Ya, biografi itu non fiksi. Nah, sisanya itu baca buku non fiksi. Gitu ya. Ya. Nah, berdasarkan kelompoknya kita mau nyusun berdasarkan 2 hal ini. Buku fiksi atau buku non fiksi. Kalau yang suka buku fiksi, itu siapa aja berarti? Farhan pasti. Siapa lagi tuh? Ya, Meta termasuk. Nah, Mayang juga kita masukin nih, termasuk deh. Farhan, Meta, Mayang. Ya, Farhan, Meta, Mayang ya. Sedangkan buku yang apa namanya? Yang non fiksi, siapa aja yang suka? Yang pasti
Si Meta, karena dia suka baca ensiklopedia, Meta. Kita masukin Meta. Terus Mayang juga. Siapa lagi? Irfan. Sama Sonya. Nah, bedanya apa? Bedanya si Meta ini dia setengah-setengah. Kenapa? Karena dia suka komik, artinya dia suka fiksi, sama dia suka ensiklopedia non-fiksi. Berarti si Meta ini harusnya dia nggak termasuk. Nah, berarti kalau mau bikin kelompok, jawabannya kalau nggak yang Farhan, Meta, Mayang, atau yang kedua adalah Mayang, Irfan, Sonya. Berarti kalau kayak gini jawabannya yang paling mendekati siapa nih? Farhan, Sonya, Mayang, salah. Meta, Irfan, Sonya, salah. Mayang, Sonya, Irfan. Jawabannya sih. Gitu ya teman-teman. Mayang sibuk les nyanyi. Enggak juga. Ya, komik ada yang non-fiksi, cuma kan kecenderungan komik itu yang fiksi gitu. Komik itu kan kartun, cuma versi bahasanya aja beda. Kartun itu base reality-nya itu hayalan gitu. Base ceritanya, base story-nya itu hayalan. Kalau gitu lanjut ya. Azan bentar dulu. Di daerah gue lagi azan nih. Kenapa Meta nggak masuk fiksi? Ini Meta masuk fiksi, Cok. Bentar lagi azan, Cok. Oh, Mister nih memang orang mana sih Mister nih? Mister orang mana? Masih ada yang nanya kenapa Meta nggak masuk non fiksi? Sebenarnya dia masuk nih. Tadi kan gue masukin kan Meta, cuma dia setengah-setengah gitu. Gitu. Cuma bedanya kalau Mayang itu kan lebih ke arah non fiksi. Ya bisa kita hilangin bisa. Makanya kan jawabannya nggak ada Farhan kan, tapi jawabannya yang pasti yang Mayang, Irfan, Sonya. Ya Meta juga bisa dihapus kedua-duanya. Ya cuma nggak ngaruh sih, nggak ngaruh ke jawaban intinya gitu. Kenapa? Karena si Meta, Farhan dan Mayang itu nggak ada juga opsinya. Nggak ada kan? Farhan, Meta, Mayang. Kenapa Mayang nggak di-kick aja dari kedua-duanya? Kasian juga sih. Kenapa bingung nih? Ada yang bingung nih. Bingungnya di mana? Nih, kenapa jawabannya Mayang bukan Meta? Kalau ini Meta kan mungkin jawabannya bisa yang lain kan? Meta. Kalau Meta kan mungkin jadi Meta, Irfan, Sonya, B. Tapi kenapa Mayang, Sonya, sama Irfan gitu? Nah, kita lihat lagi di sini. Si Mayang itu yang dia udah jelas non-fiksi itu adalah kamus. Nah, novel itu bisa setengah-setengah. Maksudnya apa? Dia bisa non-fiksi, dia juga bisa fiksi gitu. Kok ada suara krisis ya? Gitu. Cuma bedanya apa? Bedanya kalau komik itu udah base story-nya itu sebagian besarnya udah pasti dia
apa namanya, fiksi. Jadi dia tergolongnya udah ke fiksi. Kalau komik, kalau di Jepang namanya manga, terus kalau di Cina namanya manhwa, kalau di Korea namanya manhwa, kalau di Indonesia namanya komik, di Inggris Barat juga namanya comic, kalau Zimbabwe namanya mungkin Zimix, gue nggak tahu. Ya itu cenderung ke fiksi kalau komik. Makanya Meta ini dia nggak termasuk ke dalam apa circle-nya Mayang, Sonya, dan Irfan gitu. Ya lanjut ya, biar nggak terlalu lambat. Nomor 4 nih. Ya sama-sama. Ali lebih cermat dari Budi. Nah kita bikin nih. Ini main cermat-cermatan nih. Cermat-cermatan. Ali lebih dari Budi. Kita giniin dulu ya teman-teman. Ali lebih cermat dari Budi. Tapi lebih ceroboh daripada Denny. Berarti Denny itu ada di atas kan. Karena kan ceroboh itu apa namanya lawan katanya cermat kan. Bisa dibilang gitu dalam soal ini. Ceroboh itu kan berarti tergesa-gesa. Kalau cermat itu kan relatif teliti gitu. Berarti Denny itu dia secara tidak langsung kata-kata ini itu menyiratkan bahwa Denny itu lebih cermat daripada si Ali gitu. Mardi lebih cermat dari Denny. Mardi lebih cermat dari Denny, berarti Mardi paling atas kan gitu. Iya enggak? Jadi kurang lebih kayak gini. Pernyataan yang benar yang mana nih? Mardi lebih cermat daripada Ali dan Budi. Ya, ini benar. Langsung ketemu ya jawabannya kita. Coba yang B. Ali yang paling cermat. Salah. Denny, Budi, sama cerobohnya salah juga. Nggak ada keterangan dia itu tingkatannya sama. Budi dan Ali yang paling cermat. Salah. Budi dan Ali yang paling ceroboh. Paling begaya dia. Ali lebih cermat daripada Budi dan Mardi. Salah. Ya, gampang ya. Ya gitu. Jadi bisa kalian urutin gitu kalau kalian ngerjain ini. Makanya usahain nanti pas lagi tryout atau pas ujian, kemungkinan sih pasti dapet coret-coretan. Kalian dikasih kertas kosong gitu buat coret-coretan. Iya lanjut ya. Suatu keluarga mempunyai 4 orang anak yang bergelar sarjana. Ada berapa nih? Ada 4 orang ya. Kalau ini berarti cepet-cepetan sarjana. Ada 4 orang berarti. Ya. Si A memperoleh gelar sarjana sesudah C. Kita tandain dulu ya di bawah. A itu sarjananya sesudah C. Berarti maksudnya apa? Kalau A sesudah C. Berarti kalau misalkan C wisudanya anggaplah 2021, si A sesudahnya C berarti 2022. Anggaplah seperti itu gitu. Jadi C lebih cepat lah gitu. B menjadi sarjana. B menjadi sarjana sebelum D. B menjadi sarjana sebelum D. Berarti dan bersamaan dengan A. Berarti B itu di sini itu D. Urutannya kayak gini. Ya. Berarti si C paling cepat, terus yang kedua A dan B dia barengan, yang ketiga adalah yang D. Berarti yang paling cepat apa? Yang C. Ya. Alhamdulillah gampang-gampang ya soalnya. Walaupun banyak yang salah juga. Iya, alon-alon yang penting kelakon, teman-teman. Kalau bahasa Sundanya mah gitu ya, alon-alon yang penting kelakon. Ojo nesu bener, ojo kesusu. Pelan-pelan baik. Tadi nanya gue orang mana? Gue agak campuran. Ibu gue orang Bogor, orang Sunda. Bokap gue orang
Jakarta, orang Betawi. Kalau calon istri belum tahu orang mana. Orang mana aja sih boleh, gue mah nggak ada syarat macem-macem. Orang Betawi nggak apa-apa, orang Sunda nggak apa-apa, orang Sumatera nggak apa-apa, orang Bekasi nggak apa-apa, orang Bekasi Timur nggak apa-apa, orang Cikarang nggak apa-apa, orang Timur nggak apa-apa semua. Sing penting kalau ngejalanin hubungan tuh cocok gitu. Buat gue nggak ada sih yang namanya apa pasangan yang baik apa segala macam. Gue lebih seneng nyebutnya itu pasangan yang cocok. Karena kalau terlalu baik tuh kadang juga bisa jadi bermasalah gitu. Dianya ngalah mulu misalkan, itu juga bisa jadi bermasalah. Nggak punya power. Ya lanjut ya, nomor 6. Ya, Rita siswa terpandai di kelas. Oh ini main pinter-pinteran berarti, main pandai-pandaian berarti. Gue nggak mau baca komen di chat, nggak fokus berarti. Rita siswa yang paling pandai. Ini pasti komennya udah pada ngawur kemana-mana nih. Rita paling pandai, berarti Rita paling atas nih. Sombong nih si Rita nih. Nautang paling pinter. Yati kalah pandai dari Tina. Berarti Yati kalah pandai dari Tina. Berarti Tina lebih di atas dari Yati gitu. Tapi Tina sama pandainya dengan Tati. Oh berarti Tina sama Tati itu sama gitu. Tina sama pandainya dengan Tati. Tati lebih pinter dari Yati. Berarti urutannya gini ya. Ya gini. Rita paling pinter, Tina dan Tati kedua, Yati yang paling kebelenger. Pernyataan yang benar adalah Tina lebih pintar dari Rita. Salah. Udah jelas-jelas si Rita siswa paling pandai. Gitu. Tati lebih pintar dari Yati. Ya benar. Pernyataannya sama persis loh. Yang di soal sama yang di jawaban. Tati lebih pintar dari Yati. Rita sama pandainya dengan Yati salah semua. Jawabannya B ya. Nomor 7. Kita belum masuk soal-soal yang ribet ya. Ini masih soal satu keterangan, satu soal gitu. Belum soal-soal yang panjang untuk beberapa soal gitu. Yati harus gabung alternatif fix. Ada yang raise hand nih. Kenapa nih pada raise hand nih? Ya lanjut ya. Nah, sebuah toko menjual 4 jenis roti. Jadi ada 4 jenis roti, ini gue highlight dikit. A, B, C, dan D. Setiap pembelian roti mendapatkan poin. Satu roti dapat 2 poin. Gue highlight lagi. Pembelian 2 roti dapat 5 poin. Kecuali roti A dan D 30 poin. Gitu ya. Ini nggak ngerti asal. Ya, kalau soal kayak gini, itu kita harus nyoba semua opsi. Karena kan kita harus tahu perolehan kombinasi poin mana kita beli roti ini biar dapat poin paling banyak gitu. 3 jenis roti itu harganya dapat 20 poin. 4 jenis roti itu 30 poin. Kita highlight ya. Nah, kita coba opsi A. Opsi A. Opsi A, pembelian 4 roti. 4 roti bersamaan. 4 roti bersamaan itu berapa poin? Ini dijelasin di sini. 4 roti bersamaan itu adalah 30 poin. Gitu. Kita lihat opsi B. Pembelian 3 roti dilanjutkan 1 roti. 3 roti itu berapa? 20 poin. 1 roti itu 2 poin. Berarti berapa? 3 roti plus 1 roti. Itu berarti 20 tambah 2 sama dengan 22 poin. Gitu. Iya. Lanjut ya. Kenapa nggak paham? Bingungnya di mana?
gue kelarin dulu deh pembahasannya. Jadi kalian tuh kalau kayak gini, kalian harus ngelihat opsinya. Ini kan misalkan nih, yang A, pembelian 4 roti secara bersamaan. Terus kalian lihat nih di soal, si Adi, kalau dia beli 4 roti, bareng-bareng itu dapat 30 poin. Berarti yang opsi A, itu kombinasinya cuma dapat 30 poin. Yang B, 22 poin. Yang C, kita lihat nih yang C. Kalau yang C apa nih? Kalau yang C, roti A dan B, dilanjutkan roti C dan D. A dan B, plus roti C dan D. Berapa poin A dan B? Kita lihat nih, harga 2 roti itu berapa? 2 roti itu cuma 5 poin. Berarti, kecuali kan roti A sama D kan? Berarti apa nih? A sama B itu 5 poin, plus 5 poin. Berarti yang C itu cuma 10 poin. Gitu. Opsi D, kita lihat nih opsi D. Pembelian roti AC dan roti BD. Sama juga ya, roti AC itu, A dan C itu 5 poin, terus B dan D itu 5 poin juga. Berarti kalau kalian beli roti A bareng roti C, terus kalian beli lagi roti B sama roti D, itu cuma dapat 10 poin. Nah, kita lihat opsi E. Opsi E apa nih? Pembelian roti A dan D. Kita lihat nih pembelian roti A dan D. Nah, pembelian roti A sama D itu 30 poin. Entah kenapa, itu apa namanya, 30 poin, cuma keterangan soalnya gitu. Jadi kalau beli 2 roti, normalnya ya, beli 2 roti itu dapat 5 poin. Nah, kalau kalian belinya roti A sama roti D, kombinasinya roti A sama roti D, ingat nih, kombinasinya roti A sama roti D, itu dapatnya langsung 30 poin. Berarti, kita lihat nih, A dan D, tadi plus apa nih berarti? Plus B dan C. A dan D berapa? A dan D itu dia 30 poin, B dan C itu cuma 5 poin. Berarti kemungkinan yang E itu 35 poin. Berarti jawabannya yang E. Ada yang bingung? Apa yang bingung sini? Tanyakan. Tanyain di Q&A, bingungnya di mana? Iya, yang mau nanya di Q&A ya. Yang opsi C, roti A dan B. Roti A dan B itu cuma 5 poin. Kenapa? Karena dia beli 2 roti, 5 poin. Kan ini yang terkecuali cuma A sama D kan? Jadi kalau kombinasi 2 roti itu A sama D itu 30 poin. Sisanya cuma 5 poin. Lu mau beli roti A bareng roti B, roti A bareng roti C, atau roti C bareng roti D, roti B bareng roti D. Selama itu bukan kombinasi A dan D, itu cuma 5 poin gitu. Kecuali roti A dan D, kalau beli 2 roti itu cuma 5 poin gitu. Makanya kenapa jawabannya bisa E. Hampa ya, hampa. Notes-nya ya gini. Ini kalau mau dicatat nih. Minum dulu guys. Minum air putih mulu beser gue. Lanjut ya. Iya, kalau roti A sama roti D belinya barengan itu 30 poin. Beser gue. Dari kecil beser. Sampai SMP besernya cuma. Parah tuh besernya. Ntar gue ceritain di akhir seberapa besernya. Parah pokoknya besernya tuh. Iya. Ya buat kalian, soalnya kan udah di-share. Jadi kalian boleh baca-baca lagi. Kerjain lagi ulang soalnya. Tuh kan kebelet kencing beneran gue. Ya pokoknya kerjain. Kita lanjut dulu. Untuk menjawab soal nomor 8 sampai 10. Dalam pertandingan bulu tangkis, ini main bulu tangkis nih.
Arman selalu kalah sama Bambang. Berarti apa? Bambang itu di atasnya si Arman. Gini ya. Ya. Tetapi dalam cabang olahraga lainnya, ia selalu menang bila lawan Bambang. Ini mesti di-highlight nih. Arman selalu kalah melawan Bambang, main bulu tangkis. Chandra selalu menang dalam pertandingan tenis meja melawan Bambang. Berarti ini ada dua cabang olahraga. Yang kedua tenis meja. Tenis meja itu berarti Chandra di atasnya si Bambang. Clear ya sampai sini ya. Tetapi dalam bulu tangkis, si Chandra ini kalah lawan si Arwan. Bukan Arwan ya, ini harusnya Arman. Berarti main bulu tangkis, si Chandra ada di bawahnya si Arman. Berarti main bulu tangkis, si Chandra ada di bawahnya si Arman. Gitu. Lanjut. Iya, kalau nggak dicatat, itu pasti bakal muter-muter kesannya. Cuma kalau kalian catat kayak gini nih, aku yakin nggak akan pusing. Dudi adalah pemain bulu tangkis terbaik. Ingat nih, Dudi. Ini mesti di-highlight nih. Dudi adalah pemain bulu tangkis terbaik. Berarti Dudi kita taruh paling atas. Gitu. Tetapi dalam cabang tenis meja, dia tidak sebaik Bambang. Berarti mau nggak mau, Dudi ini dia ada di bawah si Bambang. Ya, dalam cabang tenis meja, Edi lebih baik daripada Arman. Ingat, Edi lebih baik daripada Arman di tenis meja. Mana tenis meja? Ya. Edi berarti lebih baik daripada si Arman. Berarti Edi di atas, Arman di bawahnya gitu. Nah, ini juga relate nih. Kenapa? Karena si Arman ada di atas Bambang. Kenapa Arman bisa ada di atas Bambang? Kita lihat di pernyataan di atas ini. Dalam cabang olahraga lainnya, ia selalu menang bila melawan Bambang. Jadi, ya, si Arman itu pasti ada di atas Bambang. Tuh ada Ona tuh, fansnya banyak tuh Ona tuh. Sedangkan dalam cabang bulu tangkis, ia menempati urutan tepat di bawah Dudi. Wah, berarti si Edi itu lumayan jago. Dia ada di bawah si Edi. Jadi urutannya gini nih. Ya, gue ini deh biar ada perbedaan. Ini peringkat bulu tangkis, ini peringkat tenis meja. Kita baca soalnya. Siapakah pemain tenis meja terbaik di antara kelima atlet? Ya, Kang Edi. Ya, jelas ya. Ya, nanti kalau ada yang belum paham atau bingung, boleh ulang-ulang terus record gua malam ini. Dengerin suaranya gitu. Sama lihat notes-nya. Iya, cuma 2 cabang aja dijelasinnya di soal ini. Ya, yang bagian ngupload ke Google Drive itu Mamang Isan, Kak Isan. Iya, ulang-ulang sampai tidur. Lanjut ya, untuk cabang olahraga tenis meja urutan ranking terbaik, manakah yang paling tepat? Edi, kita cari Edi yang paling atas. Edi, Arman, Chandra, Bambang, Dudi. Berarti jawabannya yang E. Kalau kalian udah dapat urutan ini, itu sebenarnya gampang pisan gitu. Kalau udah dapat udah dapat urutan kayak gini. Untuk cabang olahraga bulu tangkis urutan ranking pemain terbaik manakah yang paling tepat? Kita cari depannya Dudi sama Edi sama Bambang. Dudi, Edi, Bambang. Ini salah ya karena Dudi, Edi, Arman. Dudi, Edi, Bambang. Berarti jawabannya C. Itu. Ya, karena udah nomor 10 gua ke toilet dulu bentar.
Apa ada yang bingung? 9 itu E. Ya lanjut ya. Kita ke nomor 11. Jarak antara kampus A dan kampus B adalah 2 kali jarak kampus C dan D. Cowok mah kencingnya cepet ya. Nggak usah lama-lama. Jangan nanya kenapa cepet. Lanjut. Jarak antara kampus A dan B adalah 2 kali jarak kampus C dan D. Kita tulis dulu deh. Ini A sama B. Misalkan ini C sama ya D. C sama D segini doang karena lebih pendek setengahnya. Selanjutnya diketahui bahwa oh ya, kampus E terletak di tengah-tengah antara kampus C dan D. Berarti kampus E itu ada di dia di sini gitu. Ada di tengah kampus E dan D. Ini gue mesti highlight nih. Ya. Selanjutnya diketahui bahwa jarak kampus C ke kampus A sama dengan jarak kampus D ke B. Ada yang bingung sampai sini? Bisa mungkin gue gambar aja kali ya. Gue gambar dikit deh. Nah, kurang lebih kayak gini ya. Ini kampus A. Ya, ini kampus B gitu di ujung. Bingung ya? Ya. Anggaplah ini tuh panjangnya itu 4 cm. Berarti kalau 4 cm panjang C ke D berapa? Berapa senti? 2 cm kan? Berarti C ke D itu 2 cm. Nah, sebenarnya kata kunci soalnya tuh udah di sini nih. Apa namanya? Bahwa jarak kampus C ke kampus A sama dengan jarak kampus D ke kampus B. Berarti gimana? Berarti nanti kayak gini. Ya, ini kampus C, ini kampus D. Berarti gimana? Berarti panjang ini nih, ini cuma 2 cm. Aduh, sorry. Ya, ini tuh 2 cm. Berarti ini satu gitu. Gitu ya, ada yang bingung nggak sampai sini? Berarti kan 4 kan? A ke B itu 4 cm, C ke D itu 2 cm. Nah, si E itu ada di tengah-tengah. Si E itu di mana berarti? Si E itu ada di ya di sini antara E sama D, antara C sama D. Si E itu di sini. Ya, berarti jarak kampus yang paling jauh itu bisa dibilang sebenarnya adalah yang B, yang paling jauh. Sebenarnya gue rada bingung sih definisi jauhnya tuh patokannya apa gitu. Ada kampus lain kah atau kampus apa? Cuma kalau dari gambar ini, ya yang paling jauh jelas yang B. Ya agak ambigu emang antara A sama B. Cuma kalau dilihat dari grafik ini jelas yang paling jauh yang B. Karena patokannya nggak ada kan. Iya, jauhnya maksudnya ke kanan. Bisa juga ke A. Cuma ya jawabannya bisa A, bisa B sebenarnya. Ya yang jawab A mungkin bisa benar juga gitu. Yay, yang jawab A mungkin bisa benar. Pokoknya gitu urutannya. Kalau misalkan yang jadi patokannya itu di sini nih, misalkan di sini ada kampus nih. Ini di sini ada kampus, berarti yang paling jauh B. Tapi kalau yang jadi patokannya kampusnya di sini, berarti yang paling jauh mana? Yang A gitu. Cuma nggak dijelasin di dalam soal ini. Nah, ini soal ngambil saya soal ngambil. Ya, harap maklum. Bisa A, bisa B. Gitu. Siapa yang bikin soal? Aduh, jangan marahin gue dong. Zero. Iya. Tapi ada kemungkinan loh, apa namanya? Soal UTBK tuh ada 2 jawaban yang sama. Soalnya dulu gue juga gitu. 2017 tuh soal geografi, inget banget gue. Soal penginderaan jauh, opsi B sama opsi D itu sama gitu. Sama persis opsinya. Entah yang bikin soal ngantuk, apa emang sengaja dibikin 2, atau gue nggak tahu kenapa. Kenapa LTMPT gitu gue nggak tahu.
Sampai sekarang gue hal yang paling sulit dipahami itu sebenarnya kemauan LTMPTS nih. Kenapa sih si Ona sedih mulu nih? Ya Allah, Ona udah emot-emot kiss nih. Ya lanjut ya, nomor 12. Ada 6 mahasiswa duduk berurutan dalam ujian wawancara. Ya, ada 6 ya. Jadi ada 1, ada 2, ada 3, ada 4, ada 5, ada 6. Gini ya, gue bikin gini deh. Ya. Tini tidak bersebelahan dengan Salim. Ingat nih ya, kalau kita ketemu soal kayak gini, nomor 12 ini, kalian cari clue atau ketentuan yang bisa menunjang ketentuan yang lainnya. Misalkan yang mana nih? Ini nih, kalian lihat nih. Tia duduk di urutan terakhir. Itu kan clue yang udah pasti kan? Clue yang udah nggak bisa digoyah-goyahkan gitu. Karena clue-clue yang lain tuh masih bisa digoyahkan. Kita masukinlah si Tia di akhir. Ya, kita masukinlah Tia di akhir. Itu adik-adik. Selanjutnya apa? Selanjutnya kita cari clue atau ketentuan yang ada tianya atau yang menyangkut Tia gitu loh. Jadi kalau kalian udah nemu yang pertama nih, step by stepnya nih. Kalau kalian udah nemu clue yang gue nyebutnya sih clue yang pasti, clue yang nggak PHP, step keduanya kalian nyari clue yang berhubungan dengan clue yang udah pasti itu gitu. Kita cari yang ada Tia-nya, mana nih yang ada Tia? Ini Nila duduk di dekat Tia. Ya udah berarti kita masukin nih. Sini ya, itu mungkin gue nggak mau suzon tapi kayaknya dia bestie gitu. Bestinya Tia. Si Nila ya, sorry ya. Nila. Kita cari lagi yang ada hubungannya sama si Nila atau Tia. Mana yang ada Nila? Nah, ini nih. Tini duduk deket Jupri. Dan Jupri sebelah Nila. Berarti Jupri deket Nila nih. Jupri di sini. Si Tini itu di sini pasti. Karena Tini deket Jupri, Jupri deket Nila. Gitu. Iya, deket sama bersebelahan itu sama. Deket itu berarti duduknya itu samping-sampingan dalam konteks soal ini ya maksudnya. Dalam konteks soal ini. Cuma kalau dalam konteks soal yang lain itu belum tentu. Kita lihat lagi, Salim tidak ingin didahului Harto. Ya mungkin ya Harto di sebelah Tini, berarti Harto mau nggak mau di sini. Harto mau nggak mau di sini. Si Salim itu paling depan. Ya kurang lebih tempat duduknya kayak gini urutannya. Jadi Salim diwawancarain paling awal, habis itu Pak Harto, habis itu Bu Tini, habis itu Bang Jupri, habis itu Mbak Nila, habis itu Neng Tia. Pertinyi pertanyaannya, siapa yang duduk di urutan kedua? Pak Harto. Jawabannya berarti ya teman-teman. Ya teman-teman. Ingat tuh clue yang tadi tuh. Jadi kalau kalian nemu soal-soal analitik, kalian cari clue yang udah pasti dulu gitu. Clue yang udah pasti, habis itu kalian yang kedua nyari clue yang berhubungan dengan clue yang udah pasti itu. Iya kok ini di record kok, gue deg-degan loh. Si Hafiz nanya. Gue deg-degan. Gue langsung deg-degan loh, di record kayak ini, buset. Di record kok ini ada tulisan tuh pause recording apa stop recording. Memang nih si Hafiz nih antek nih. Astagfirullahaladzim. Gue langsung deg-degan loh. Ya Allah. Ya lanjut ya. Kita lanjut nomor berapa nih? 13 sampai 16. Ini agak-agak rumit nih, 13 sampai 16 nih. Kita harus ada gambaran. Gue agak zoom out ya, teman-teman, sorry. Karena gue pengen bikin catatan di sini. Pada suatu jamuan makan malam, 8 orang eksekutif muda, Aga, Didi, Lala, Laura, Gael, Mikel, duduk mengelilingi satu meja bundar.
Ya kita bikin deh meja bundernya nih. Jangan di sini deh. Di sini aja ya. Ya, di sini. Berarti duduknya nanti ada yang di sini nih. Ada yang di sini. Bentar. Ada yang di sini, ya kan? 8 kan berarti di sini kan? Terus berhadapan di sini. Terus ada yang di sini, pasti ada yang di sini. Sisanya pasti ada yang di sini, di sini, di sini, di sini. Gitu ya, teman-teman. Nah, ini pusing nih. Sama. Kita hapus dulu. Kita baca clue yang pertama. Ini gue pelan-pelan nih. Gael duduk berseberangan dengan Aga. Gimana nih berarti? Ya, anggaplah kita di sini deh. Di sini Gael. Gede juga tulisannya. Ya, Gael di sini deh. Ya, Gael di sini. Jangan merah deh. Biru. Ya, Gael di sini deh. Berarti Aga di sini ya. Aga. Kok tiba-tiba Yati? Gua hapus dulu deh. Yang bingung ngacung. Gue pakai inisial aja ya. Biar gampang ya, gue pakai inisial. Gael sama Aga depan-depanan. Berarti Gael itu di sini. Ini Gael ya. Berarti Aga tuh di sini. Karena dia duduk berseberangan. Tahu berseberangan ya? Kalau nggak tahu ntar gue laporan ke Kak Faisal biar ngajarin berseberangan. Mikael duduk di antara Togi dan Lala. Wah, ini belum jelas nih clue-nya. Mikael duduk di antara Togi dan Lala. Kita cari dulu yang lain. Nah, ini nih. Togi duduk 2 kursi terpisah dari si Aga. Berhadapan sama berseberangan tuh sama. Iya, sama aja. Togi duduk di 2 kursi terpisah dari Aga. Maunya gimana nih? Togi, berarti dari sini aja ya. Ini kursinya nih gue tandain deh. Ini mejanya nih. Set. Ya, gini deh. Berarti Togi mau di mana nih? Kalau 2 lengkap. Berarti set. Berarti Togi di sini. Atau di sini. Tapi lebih enak di sini aja sih, di sisi kanan. Ya, gitu ya. Ini gue hapus dulu. Itu maksud dari apa namanya dua kursi terpisah dari Aga tuh kayak gitu. Jadi ini Aga di bawah sini, Togi tuh lengkap 2, set baru Togi gitu. Ya nggak apa-apa, kayak gini aja. Gue bikin beda warna deh, bener. Gue bikin beda warna biar nggak bingung. Takutnya ada yang buta warna. Canda teman-teman. Ini Gael ya tadi, ini Gael, ini Aga, ini si Togi di sini. Ya, kita baca lagi nih. Yang mana nih kira-kira? Laura dan Lala tepat duduk berhadapan. Laura dan Lala tepat duduk berhadapan. Kalau berhadapan kemungkinannya si Lala di mana? Lala di sini kah? Atau di sini? Maunya Lala atau Lauranya? Ya ini sebenarnya berhubungan juga sama si yang ini. Mikel duduk di antara Togi dan Lala. Berarti mau nggak mau si Mikel tuh di sini nih. Mikel. Nah, mau nggak mau si Lala juga di sini. Buat tambahin deh Lala gitu. Lala. Karena kan Mikel itu harus di antara Togi sama si Lala gitu. Berarti mau nggak mau si Laura itu ada di sini. Ini gue Laura deh, Laura LO. Berarti dia berhadapan kan nih? Ini kan, ya.
Tuh, dia berhadapan. Sama sih kayak si Aga juga, masih si Gael gitu. Ini jelas ya. Terus Rani duduk di samping Laura, berarti Rani di sini. Yang belum ada siapa? Yang belum ada nih. Yang orangnya bebas gitu. Siapa berarti? Didi, ya Didi, Kang Didi, ya Didi tuh di sini berarti. Ini urutannya. Berapakah kemungkinan di bawah ini yang tidak benar? Kita cari yang salah nih berarti. Laura duduk di antara Rani dan Gael. Nah, ini Laura. Gue ganti warna deh. Ini Laura nih. Bener gak? Dia di antara Gael. Iya bener. Ini Gael dan ini Rani. Iya bener. Ya jadi yang A itu salah. Bukan ini jawabannya. Lala dan Didi dipisahkan oleh Aga. Lala sama Didi dipisahkan oleh Aga. Ini juga benar ya. Kenapa benar? Karena ya ini Lala, ini Didi, Aga di sini. Ya, berarti ya bukan yang ini juga jawabannya. Itu ya. Mikel duduk di antara Togi dan Lala. Mikel duduk di antara Togi dan Lala. Ya, ini juga bukan ini. Ini kan Mikel nih. Ini Togi. Ini Lala. Ya, jadi kurang tepat. Laura dipisahkan 2 kursi dengan Aga. Laura mana? Iya, Laura juga dipisahkan 2 kursi dengan Aga. Yaitu dipisahkan sama Rani, sama dipisahkan sama Kang Didi. Ya, Didi duduk di antara Gael dan Togi. Bener gak? Ini Gigi nih. Mana sih? Didi. Ya, salah ya. Didi di bawah, Gael di atas, Togi di kanan atas. Jadi jawabannya yang tepat adalah yang jawabannya adalah yang benar tuh. Benar, Mister. Ini gue hapus juga deh. Gitu ya, teman-teman. Kita lanjut. Bila Mikel dipisahkan 2 kursi dengan Didi, benar gak Mikel dipisahkan 2 kursi dengan Gigi? Nih, ini kan Mikel. Ini Mikel nih. Ini Didi. Ya, ini dipisahin 2. Ini Mikel, ini Didi, ini Mikel. Ini dia dipisahin 2 kursi. Tet. Ya, benar ya. Kita lihat lagi ke atas. Pernyataan yang benar adalah Mikel dan Rani dipisahkan 2 kursi. Benar nggak? Mikel dan Rani. Ya, salah ya. Michael dan Rani itu dipisahkan oleh berapa? 3 kursi. Ini Mikel, ini Rani. Nah, dipisahin sama 3 kursi. 1, 2, 3. Ya, salah. Jadi bukan yang A. Mikel dan Aga duduk berseberangan. Salah ya. Mikel di sini, Aga di sini. Nggak berseberangan berarti. Didi dan Togi duduk berhadapan. Didi di sini, Togi di sini berhadapan nggak? Iya, berhadapan. Jadi jawabannya C. Kita lihat lagi, Lala duduk sebelah Gael. Salah nggak? Salah ya, Lala di sini, Gael di atas gitu. Jadi jauh. Jadi bukan D juga. Rani duduk dekat Togi. Salah. Rani itu di sini, Togi di sini. Gitu ya. Ya, bingung dah. Pokoknya kerjain lagi soal yang gue kirim di grup. Yang terakhir nih. Belum ya? Nomor 14 ulangin. Waduh. Ini gue ulang lagi ya. Bila Mikel dipisahkan 2 kursi dengan Didi, benar ya? Mikel di sini. Mikel di sini, Didi di sini. Jadi dipisahkan 2 kursi, yaitu Arman sama Lala gitu. Pernyataan yang benar kita baca dari A. Mikel sama Rani dipisahkan 2 kursi. Benar gak? Salah ya. Karena Rani di sini nih, ini Rani, ini Mikel. Dipisahkan berapa kursi? Ada 3. 1, 2, 3 gitu. Ya, jadi yang ini salah. Mikel dan Aga duduk berseberangan. Salah juga. Kenapa? Karena Mikel di sini, Aga di sini. Berseberangan nggak? Enggak kan? Iya. Jadi bukan ini juga. Didi dan Togi
duduk berhadapan. Nah, ini yang benar. Ini Didi, ini Togi nih. Ya, dia ya apa namanya? Tatap-tatapan lah gitu bahasanya lah. Jadi jawabannya C. Lala duduk sebelah Gael, salah ya. Lala di sini, Gael di sini di atas, jadi jauh. Gitu. Rani duduk dekat Togi, salah juga. Rani di sini, Togi di sini, jauh. Intinya catat gitu. Kalau mau ngerjain ini tuh mesti dicatat emang. Ya lanjut 15. Waduh, kita kejar waktu ya ini. Bila Michael dan Rani duduk berseberangan. Ya, benar ya. Michael dan Rani kan berseberangan nih. Manakah pernyataan yang benar? Gael berhadapan dengan Didi. Salah ya. Gael di sini, Didi di sini. Jadi nggak berhadapan. Gael duduk sebelah Michael. Salah juga. Gael di sini, Michael di sini. Lengkap satu orang gitu. Lala duduk di sebelah Didi. Salah juga. Kenapa? Karena Lala di sini, Didi di sini. Jadi dilengkap sama satu orang. Salah juga. Rani duduk di antara Laura dan Didi. Rani duduk di antara Laura sama Didi. Enggak ya. Laura bener Laura yang ini ya berarti. Rani, ini si Rani duduk di antara Laura nih sama si Didi. Didi itu yang di bawah. Berarti jawabannya adalah yang D. Coba kita baca juga opsi D-nya nih. Opsi E. Didi duduk di antara Aga dan Lala. Salah ya. Didi di sini, Aga di bawah, Lala di samping Aga. Jadi jawabannya D. Pusing-pusing dah. Ntar pembahasannya gua usahakan biar tergambar. Doain aja malam ini gua bisa kelar ngurus voucher referral. Jadi kalian bisa tahu mungkin besoknya siap berapa orang yang pakai referral kalian. Habis itu kalau udah kelar baru udah gua ya bikin pembahasan. Pernyataan di bawah ini yang benar. Iya betul, harus semangat terus demi UI, UGM, ITB dan lain-lain. Benar, kali ini setuju sama biggest fan Kak Iben. Bagus, kali ini saya setuju. Pernyataan di bawah ini yang benar adalah Didi duduk di antara Gael sama Togi. Ya, gue udah malas juga ngebahas soal lingkaran ini. Cuma mau gimana lagi. Didi duduk di antara Gael sama Togi. Salah ya. Didi di sini, Gael di atas, Togi di atas juga. Jadi yang atas itu salah. Rani duduk dipisahkan 2 kursi. Rani duduk dipisahkan 2 kursi dengan Togi. Rani di sini, Togi di sini. 2 kursi gak? Iya, 2 kursi ya. Ini Laura, ini Gael. Jadi jawabannya B. Rani dan Didi duduk tepat berseberangan. Salah ya, Rani di sini, Didi di sini. Samping-sampingan dia berdua. Jadi enggak berseberangan. Togi duduk seberang Rani. Enggak ya. Togi di sini, Rani di sini. Itu enggak berseberangan. Michael duduk berhadapan sama Didi. Salah juga. Michael itu berhadapannya sama Rani. Jadi jawabannya B. Ya. Gua hapus ya. Pusing juga gue bahas soal lingkaran meja bundar ini. Berarti dari kemarin nggak setuju, Bang. Nggak setuju apa dulu nih? Nggak setuju sleep call. Iya, nggak setuju. Big thanks. Kak Iben biggest fan. Aduh. Ya nomor 17 sampai 20 nggak usah dibahas ya. Takut nggak keburu, soalnya ini udah mepet banget. Mau Isya. Kalian boleh kerjain lagi masing-masing. Pokoknya maksimal banget Sabtu udah ada pembahasan PDF-nya dari gua.
soal yang Selasa kemarin sama soal yang today, yang hari ini. Jadi jangan sampai telat nih nanti biar masuk ke kelas KV-nya. Itu ya. Ya, semangat semuanya. Semangat pejuang-pejuang PTN, betul, harus semangat. Apalagi nanti kan punya junior-junior baru kan, yang dari batch 2 tuh. Jangan diapa-apain adik-adiknya tuh, junior-junior. Nggak tahu sih GC-nya sama apa beda. Nanti. Yang pasti grup WA-nya beda. Cuma kalau classroom-nya nggak tahu sama apa beda. Bus botak, ya Allah. Kan bukan anak olahraga ya. Iya pasti bakal ada nanti pembahasannya PDF nomor 17 sampai 20. Atau enggak yang ngechat gua nanya 17-20 ntar juga gua ladenin. Maksud 17-20. Cuma gua stop sampai nomor 16 biar kalian ada jeda sholat maghrib, yasinan mungkin kan malam Jumat juga kan hari ini. Sunnah Rasul kan apa mungkin baca yasin. Al-Kahfi bener. Ya, jadi biar ada jeda gitu antara apa namanya sholat maghrib ke sholat isya. Ada yang mau nanya lagi kan nih? Gue baca dulu ya Q&A-nya. Ntar Zoom LC-nya bareng semua kok. Apa nih LC itu apa tuh? Live class. Live class-nya bareng semua kak. Ya tunggu aja infonya nanti. Pada nggak sabar katanya mau nge-ospek batch 2. Tuh kata Faisal GG gitu. Kok Chandra di bawah Arman kak? Kan Chandra kalah sama Arman. Nih ada yang nanya nih. Chandra kalah sama Arman di bulu tangkis. Coba kita lihat lagi di atas deh. Kita lock it dikit. Mana sih Chandra? Pertanyaannya apa sih? Kok Chandra di bawah Arman kak? Chandra kalah sama Arman di bulu tangkis. Emang iya ya? Bentar. Arman Chandra. Tuh, di sini jelas nih, apa? Coba baca. Chandra selalu menang tenis meja lawan Bambang. Ya. Tapi dalam cabang bulu tangkis, ia kalah lawan Arman. Berarti Chandra ada di bawah Arman. Anonimus gitu. Kalau kalah kan berarti lebih rendah kan tingkatannya. Iya kan? Peringkat 1, 2, 3 itu berarti yang jago. Peringkat 4, 5 si Arman sama Chandra itu berarti yang lemah gitu. Udah kejawab. Nomor 14 ulangin. Tadi udah gue ulang. Iya, udah semua. Ya, udah. Ada yang mau nanya lagi? 15 menit lagi mulai bahasa Indonesia. Jadi kalian jeda dulu nih sholat maghrib. Ya, makasih semua yang udah datang malam ini. Jangan lupa dikerjain lagi soalnya. Insya Allah besok udah ada pembahasan PDF hari ini sama pembahasan Selasa kemarin gitu. Maksimal hari Sabtu. Tapi kalau Jumat sih yang pertama udah ada. Ya, makasih semuanya. Thank you. Itu aja dari gua. Semangat terus menuju SBMPTN 2023.
Posen nih, gue posen. Cheese. Biasanya gue kalau foto tuh gajah. Bang, besok nonton One Piece Red duluan. Iya, aduh gue pengen nonton, cuma belum ada waktunya. Sama belum ada temen nonton juga.